Seperti yang telah kita ketahui, ketika terjadi perubahan karakter pada market, harga seringkali meninggalkan jejak dengan membentuk area order block. Para trader yang menerapkan konsep smart money percaya bahwa di dalam area order block inilah harga dapat berbalik arah, sehingga mereka akan menempatkan posisi entry mereka di sana dan mereka berharap terjadinya pembalikan harga tepat di dalam area order block tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa harga tidak selalu mengikuti aturan dan seringkali dengan mudah menembus area order block. Tentunya hal ini dapat menyebabkan para trader yang menggunakan konsep smart money mengalami kerugian, terutama ketika mereka hanya memasuki market berdasarkan prinsip entry di area order block. Untuk itu, dalam materi kali ini, kita akan menjelajahi secara mendalam salah satu topik yang paling penting dalam konsep smart money, yaitu mengidentifikasi point of interest atau POI. Karena masuk ke dalam market tanpa kemampuan untuk mengidentifikasi zona order block POI yang valid, atau mengabaikan pentingnya zona POI dengan probabilitas tinggi, dapat menghadapkan kalian pada risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan. Namun, dengan memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep berikut ini, kalian akan mendapatkan kemampuan untuk menentukan titik entry dan exit yang optimal. Ikuti video ini, dan kita akan membuka rahasia-rahasia zona POI dengan probabilitas tinggi. Secara definisi, POI atau Point of Interest adalah zona tertentu di market ketika harga berhasil menyapu semua likuiditas dari para retail trader. Istilah menyapu likuiditas, mengacu pada situasi di mana harga bergerak dengan cepat melewati level-level harga yang dianggap penting, seperti support, resistance, atau area inducement. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengeluarkan posisi-posisi trader yang menempatkan stop loss di dekat level tersebut, dan setelah pergerakan harga berhasil menyapu likuiditas ini, hal itu dapat memicu pergerakan harga yang signifikan. Teori yang melandasi hal ini adalah bahwa market maker atau big trader bergantung pada tren utama dan likuiditas untuk mempertahankan arah pergerakan yang mereka ciptakan. Oleh karena itu, ketika mereka sudah menciptakan momentum arah harga dan sudah mengambil keuntungan, pergerakan harga akan kembali ke titik di mana semua itu dimulai. Poin penting yang perlu dicatat adalah bahwa tidak semua order block bertindak sebagai POI. Namun, ketika sebuah order block mengandung POI di dalamnya, maka order block tersebut menjadi sangat kuat dan dapat menjadi titik penting untuk pembalikan harga. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam cara mengidentifikasi POI di market. Di dalam skenario bearish, POI dibentuk oleh candle bullish terakhir yang juga berhasil mensweep likuiditas di atas swing high sebelumnya, lalu menciptakan penurunan yang signifikan. Liquidity sweep ini dapat ditandai dengan hanya sumbunya saja yang berhasil melewati titik tertinggi dari swing high sebelumnya. Sedangkan untuk memvalidasi POI ini, kita harus pastikan candlestick berikutnya tidak berhasil melewati titik tertinggi dari candle pertama. Apabila sumbu atau body candle kedua berhasil melewati titik tertinggi candle pertama, maka POI dinyatakan invalid. Hal yang sama berlaku untuk mengidentifikasi POI pada skenario market bullish. Setelah kita memahami cara mengidentifikasi zona POI, sekarang kita beranjak mengenai teori yang melatar belakangi terjadinya POI ini, sehingga kita dapat lebih memahami bagaimana pergerakan harga yang terjadi. Untuk mengilustrasikannya, bayangkan kita berada dalam struktur market seperti ini. Di sini, dapat kita lihat, awalnya harga mengalami pergerakan ke atas menciptakan swing high yang baru. Setelah pergerakan rally tersebut, harga kembali turun, lalu terjadi pergerakan yang menyapu likuiditas pada swing low di area ini. Kemudian, harga dengan cepat berbalik arah meninggalkan imbalan berupa zona inefisiensi. Selanjutnya, terjadi internal high dan internal low atau koreksi, sebelum akhirnya harga kembali naik menembus high sebelumnya dan terjadi break of struktur sehingga terbentuklah higher high yang baru. Setelah terbentuk higher high baru, biasanya banyak trader kebingungan, karena di internal high dan low yang dihasilkan harga ketika terjadi koreksi tersebut, ternyata menciptakan beberapa demand atau order block yang berpotensi menyebabkan pembalikan harga. Dan dalam realitanya, kita dapat temui lebih dari 2 atau 3 buah demand atau order block, ketika terjadi pergerakan rally membentuk higher high terbaru ini. Namun, jika kita mempelajari dengan benar, maka setidaknya kita dapat dengan mudah mengidentifikasi bahwa demand atau order block ini merupakan smart money trap, berupa inducement level. Sehingga, kita masih akan berfokus menunggu di zona yang lain.
Zona-zona palsu seperti ini tampaknya sengaja diciptakan oleh big trader untuk menjebak trader yang menggunakan teknik order block, sehingga akan banyak trader menempatkan posisi mereka pada zona-zona seperti ini, dan itu berarti menambah liquidity yang akan mereka sapu di kemudian waktu pada zona trap ini. Lalu, bagaimana cara untuk menghindari smart money trap berupa order block palsu yang bertindak sebagai inducement ini? Seperti dalam contoh ini, kita dapat melihat bahwa setelah higher high terbentuk, maka harga kembali mengalami penurunan dan kembali menuju order block yang bertindak sebagai inducement ini. Namun, yang perlu dicatat, tidak ada liquidity swift di sebelah kiri zona seperti yang di awal saya bahas bahwa order block yang powerful haruslah juga bertindak sebagai POI, yang memiliki ciri terjadinya liquidity swift. Jadi, selama order block tersebut tidak bertindak sebagai POI, maka kita harus waspada bahwa order block tersebut merupakan smart money trap. Biasanya, ketika harga sampai ke satu order block, maka bisa dipastikan akan terjadi sedikit pemantulan atau rejection. Jadi, konfirmasi untuk kasus seperti ini adalah apabila tidak terdapat perubahan struktur pada lower time frame yang ditandai dengan terbentuknya change of character, maka dapat dipastikan area order block tersebut adalah order block palsu atau smart money trap. Ketika banyak trader terperangkap di zona inducement ini, maka sudah bisa dipastikan terdapat banyak liquidity di bawahnya. Kemudian, big trader akan memanipulasi pasar sehingga terjadi penurunan sampai kepada order block berikutnya sekaligus menyapu semua liquidity yang berada di bawah zona tersebut. Pertanyaannya, kenapa zona order block yang bertindak sebagai POI atau point of interest dianggap sebagai order block yang powerful? Berdasarkan dari konsep bahwa market maker memerlukan bahan bakar berupa liquidity yang harus mereka sapu untuk mendapatkan momentum direksional market, maka di sini dapat kita deskripsikan bahwa di bawah order block yang terdapat POI ini sudah tidak ada lagi liquidity yang tersedia. Karena proses validasi POI di sebelah kiri ini sudah mensweepnya, jadi yang tersedia hanyalah liquidity di bawah inducement ini yang dapat mereka sapu bersih untuk mendapatkan liquidity tambahan sebelum menciptakan momentum direksional market yang baru. Ada beberapa tipe lain dari POI yang harus kita pahami untuk menambah pengetahuan kita mengenai market. Seperti di sini terjadinya POI tidak berada tepat di low dari struktur sebelum terjadinya higher high. POI justru terjadi di internal struktur. Dengan konsep yang sama, maka kita akan pantau POI ini terlebih dahulu, karena kemungkinan besar akan terjadi pembalikan di POI ini. Karena, di bawah zona POI ini sudah tidak lagi terdapat liquidity yang akan disapu oleh market maker. Untuk konfirmasi seperti ini, haruslah kita turunkan time frame untuk mencari konfirmasi berupa change of character, atau candle rejection. Jika sudah terdapat konfirmasi pembalikan harga pada lower time frame, maka kita bisa entry buy mengikuti direksional market sebelumnya, dengan target di higher high sebelumnya sebagai area take profit rasional. Saya rasa itu dulu untuk video kali ini, saya harap kalian mendapatkan manfaat dari materi ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.